Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini Pak Yitno akan melanjutkan software berikutnya selain SPSS ya. Jadi SPSS kalian sudah bisa menganalisa kayak frekuensi dan lain sebagainya. Yang anak-anak teknik industri bahkan bisa menganalisa G-square. Saya akan meningkatkan software yang akan kita gunakan, yaitu berupa software ini ya, software PLS ya, partial least square. Nah, nanti kalian boleh minta Geral untuk minta software lagi ke saya, terus kita bagikan. Paling tidak di materi kuliahnya Pak Yitno lengkap, gitu ya. Walaupun nanti kita tidak trial, gitu. Karena kalau untuk PLS agak 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 harus lebih hati-hati gitu ya. SPSS kemarin kan cara membaca kalian juga masih amburadul. Tapi satu kelas ada yang bisa, saya anggap sudah bisa menyelesaikan gitu ya. Oke, apa sih yang membedakan antara SPSS dengan partial least square? Jadi gini ya, kalau pada SPSS itu tidak terdeteksi kontribusi antara X1 dengan Y. Jadi kalau digambarkan begini ya, nah, SPSS itu membacanya hanya secara keseluruhan, ya, membaca keseluruhan. Tapi kontribusi X1 terhadap X11, artinya pertanyaan pertama pada X1 itu tidak terkontribusi, tidak bisa melihat seberapa besar keterpengaruhannya. Nah, dia akan ditingkatkan lagi. X1.1, pertanyaan ini ada pengaruh enggak? Pertanyaan kedua ini ada pengaruh enggak? Pertanyaan ketiga ini ada support enggak? Pertanyaan keempat ini ada support enggak terhadap nilai, ini kita anggap bahwa nilai gaya kepemimpinan ya. X1, X2, X3. Ada support enggak terhadap nilai gaya kepemimpinan? Kalau tidak ada support, kalau di SPSS tidak bisa mendeteksi. Nah, kita tingkatkan alat tool analisis kita dengan menggunakan yang namanya PLS. Nanti softwarenya akan kami kirim ke Geral ya. Jadi pelatihan ini saya coba sebentar. Pelatihan alfa. Tetap ya, tetap kita gunakan Excel yang kemarin ya, 11144444 ya, begini ya. Tetap. Aduh, kok nggak belum terbaca ya. Sudah terbaca di layar saya. Oke ya, sudah terbaca ya. Nah, ini adalah berupa kuis angket yang kemarin kita sebarkan. Jadi sejumlah 43, 42 orang gitu ya yang menggunakan angket. Ada X1, X2, berarti X11 itu pertanyaan pertama pada X1, X12 pertanyaan kedua pada X1, X23 berarti pertanyaan ketiga pada X2, X31 itu berarti pertanyaan ke-1 pada X3. Terus kemudian Y-nya hanya satu. Berarti kalau digambarkan secara kerangka konsep, jadi nanti di penelitian itu kita menggambar kerangka konsep dulu di bab 3 seperti ini. Ini namanya kerangka konsep. Jadi sebelum menganalisa ke sana harus ada, terutama teman-teman ekonomi ya, manajemen itu paling detail. Bu Menu, Bu Marta, para dosen-dosen senior kami dulu itu pasti, dosen-dosen sepuh itu pasti tanya ini dulu. Kamu belum melakukan analisa pasti ditanya. Mana kerangka konsepnya kayak apa? Dia melihat gambaran ini, oh ketika ada gambaran kerangka konsep seperti ini berarti ini ingin mencari ini adalah hanya analisis parsial ya sendiri-sendiri adalah X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Ini berarti penelitian parsial. Maka softwarenya menggunakan partial least square gitu ya. Jadi dia melakukan. Nah, kalau nanti kita bedakan lagi bagaimana PLS dengan SEM, Structural Equation Model, itu kita bedakan. Nanti akan ketemu di pertemuan berikutnya gambarannya SEM itu seperti apa. Oke, jadi seperti ini kan ada hipotesis ya, berarti hipotesis 1 HA
ada pengaruh langsung antara gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi. HA2, ada pengaruh langsung motivasi terhadap komitmen organisasi. HA3, ada pengaruh langsung kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. Syarat, bagaimana syaratnya supaya HA diterima? HA diterima jika nilai T hitung itu lebih besar daripada T tabel. Ingat ya, di dalam tabel koefisien kemarin kan ada T, ada sig, ya itu dibaca salah satu. Kalau menggunakan T, maka kalau kita memfungsikan nilai T, makanya teman-teman yang kemarin di statistik di kelas malam pinter ya, saya menggunakan angka T Pak. Rizka itu dia menggunakan angka T. Kalau dia menggunakan angka hitung T, maka dia T hitungnya, T hasil perhitungannya harus lebih besar daripada T tabel. Kalau dia menggunakan sig, maka nilai sig-nya harus lebih kecil daripada 0,05 gitu ya. Nah, SPSS dipermudah. Dulu sebenarnya nggak ada sig itu ya, tingkat kesalahan nggak ada. Dia membacanya pasti T. Hitungan manualnya T. Korelasi produk momen itu mencari T. Ya, jadi lanjutan dari Y mencari RXY itu lanjutannya adalah analisis uji T. Nah, sebenarnya yang ditampilkan di software itu masih uji T. Tetapi SPSS pengen menyederhanakan, golek IT, golek tabel, mana nilai T tabel gitu. T tabel itu ini ya. Jadi kalau kalian nanti mencoba, kalau kamu cari di internet T tabel gitu ya. Jadi T tabel. T tabel itu berarti jumlah responden, berapa responden yang kita buat, terus dicari pada garis kesalahan 0,05, kita tarik ke bawah. Berarti ini yang disebut responden 32 pada kesalahan 0,05, maka nilainya 1,694. Jadi hasil hitung kalian supaya diterima hitungannya, maka nilainya harus di atas ini, di atas 1,694 ya. Tapi kalau nanti hasil hitung kalian kok di bawah ini, berarti H0 yang diterima, artinya tidak ada pengaruh gitu ya. Berarti kalau ini nanti nilai HA1, maka gaya kepemimpinan ternyata HA1-nya lebih dari 1,694, berarti gaya kepemimpinan ada pengaruh langsung terhadap komitmen organisasi, kayak begitu ya. Nah, nanti kita hitung, kita coba. Bagaimana masuk ke PLS? Ya, PLS itu tidak nginput seperti SPSS. Ya, PLS itu cukup ininya file yang kamu input itu kita save as. Jadi ininya ya, Excel-nya ini, uji coba ini, kita save as, terus kemudian di sini kamu lihat, ini harus CSV, delimited. Ini harus dijadikan CSV ya, saya ulangi, Excel-nya di save as, terus kemudian pada Excel workbook ini harus CSV. Jadi dia hanya membaca data CSV, ya kita klik CSV, save as, kita rubah, yes. Nah, ini jadi data CSV. Setelah ini sudah menjadi data CSV, kita akan masuk ke software PLS. Ini ya, software PLS ini Java Web Stack. Ini software PLS. Oke. Kita start. Nah, kita mulai filenya. Kita coba new. Nah, ini kita tulis saja latihan ATIM saja ya, TM. Nah, ini datanya yang tadi kita ambil, data yang kita sudah CSV-kan tadi di latihan PLS. Filenya di sini, uji coba. Nah, kita masukkan open. Nah, ini kita rubah ke koma, oke. Nah, baru kita akan gambar. Jadi data yang tadi, kalau SPSS itu datanya yang ini kan diinput satu-satu. Kalau PLS enggak, ini sudah masuk ya. Jadi X1, X2, Y1 sampai dengan Y1 sampai dengan Y4 sudah ada di sini. Kita tinggal menggambar saja ya. Gambarnya berarti kita menggambar seperti ini ya. Berapa X-nya, berapa Y-nya, gambar seperti ini. 4, 4, 4 kita coba menggambarkan. Jadi kita coba menggambarkan ini tanda di sini. Kita posisikan di sini, klik di kira-kira ya gambarnya ya, klik, terus di sini ya. Oke, kita tarik X-nya butuh berapa? X-nya butuh 4. Ininya kita, ordernya kita tata left gitu ya. Ini ada tulisan di pojok ini, ada tulisan order.
Ini berarti kan ada posisi gambarnya kan, kalau di gambar ini kan dia posisinya di left ya, left berarti di baris ke sini. Ini kita coba left. Eh, ini dengan menggunakan left ya. Oke, left. Oke. Kita masukkan, kita drag ke dalam sini. Klik. Ah, ini ya, berarti kita drag ke sini. Oke, kemudian X2-nya juga 4, kita drag, kita klik dengan tekan shift di keyboard, kita klik sampai dengan X4, kita tekan shift terus kemudian di drag ke sini. Oke. X3-nya butuh berapa? Oh, saya berarti tadi nulisnya salah. X3-nya saya tulis 2 saja ya, karena saya tadi menulisnya salah. Kita coba masukkan 2. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang ini Y. Y-nya berarti berada di sebelah sini. Kalau menurut gambar ini ada di sebelah sini, maka kita harus ngerubah di sini. Maka ini ordernya kita rubah menjadi right. Maka Y-nya kita masukkan 1, 2, 3, 4. Nah, kita masukkan ke sini. Oke, ini kita klik. Oke, kita pindah. Ini menjadi tanda panah lagi. Kita hubungkan, ini ada di pojok ini ada tanda bulatan. Kalau membuat bulatan saja berarti bulatan besar, tapi kalau menghubungkan pakai yang bawahnya. Ini kita hubungkan sampai berwarna biru. Nah, ini berwarna biru ya. Kalau tidak sampai menyentuh kuningnya, oke, berwarna biru. Cara menamai di sini, klik 2 kali di sini, klik. Mana ini ya? Kok nggak bisa? Oke, klik ini 2 kali. Tulis X1, enter. Tulis X2, enter. Tulis X3, enter. Tulis Y, enter ya. Nah, sudah. Ini sudah menjadi format ini, menjadi kerangka konsep. Tadi Pak Yitno di Excel-nya keliru ya, harusnya nulis X-nya ini X3-nya harusnya 4, tapi keliru memberi nama di sini X3-nya kurang. Ini keliru Y-nya yang kebanyakan Y34, Y34. Harusnya X34. Baru jadi nggak terbaca di sini. Makanya saya coba nggak apa-apa. X3-nya 2 saja. Oke. Setelah begini tinggal ini aja. PLS, calculated. Nah, calculated model. Klik. Oh, oke. Nah, oke. Sudah keluar angka di sini. Kita copy. Oh, sorry. Sorry. Sorry ya, oke. Nah, ini sudah keluar angka. Nah, ini yang disebut dengan kontribusi ya. Jadi X1 pasti ada nilainya. Nilainya. Oke, ini kita copy, berarti edit, export grafik, kita kasih nama di sini, latihan PLS, nama filenya hasil PLS kita aja. Save. Oke, ini bisa kita ambil ya, berarti di sini bisa kita hapus ini, berarti bisa kita ambil. Insert gambar tadi di mana tadi, di sini. Nanti kita tinggal baca. Oh, kok nggak ada ya? Sorry. Nggak berhasil mengekspor. Export as graphic view. Export as graphic. Nah, ini hasil kita, ininya pilih JPEG ya. Ada nggak JPEG ya? Join portable graphic PNG. Oke, nggak apa-apa, atau PNG saja, coba PNG. Save. Nggak bisa ya? Oke, bisa. Coba saya masukkan kalau bisa. Insert. Dan nggak gambar. Nah, ini sudah ya, berarti gambarnya bisa. Nah, ini adalah hasil ya. Kita kecilkan biar tidak. Nah, ini tadi hasilnya ya. Format picture. Kita bahin teks biar bisa digeser-geser. Nah, ini sudah hasil. Dia masing-masing kontribusi ada.
Nah, berapa nilai T-nya? Kita coba lagi. Selain ada gambar ini, kita akan melakukan bootstrapping, artinya diinikan ya, dibootkan gitu ya. Bisa enggak ya? Coba saya taruh di filenya yang tadi biar nggak murat-marit. Latihan PLS ini. Oke. Save. Kacau ya ini lagi tulisannya. Oke, coba kita lihat sih filenya kayak apa sih. Harusnya ini keluar dalam bentuk bisa terbaca enggak? Kok tak terbaca ya? Oke, kalau tidak terbaca kita lihat yang dari sini saja juga nggak apa-apa ya. Open with Firefox. Nah, ini ya, berarti open with Firefox. Akan kita terlihat di sini ya, berapa nilai T-nya. Jadi file ini tadi yang di luar, saya ulang, ini latihan ini, file ini kita open with Firefox karena dia harus connect dengan internet cara membacanya. Nah, kita copy hasil X1 dengan Y dengan T berapa? Ini kita copy, kita kita drag aja ya. Hasil ini kita drag, copy, kita taruh di sini. Hasilnya bagaimana sih? Aduh, nggak bisa ya. Sik. Maksud saya pengen bagus. Biar kotak-kotaknya terlihat juga. Gimana ya? Copy, pastenya pakai apa ya? Coba bentar. Saya tak coba paste spesial, JPEG, unformatted text. Unformatted text, coba. Sama aja ya, oke nggak apa-apa. Maksud saya, ini tak coba pakai ini ya. Kita tabel saja biar sama keluarannya kayak tadi. Oke, gini aja ya. Nah, jadi kita tahu berapa nilai T. Oke, ini berarti tadi CSV-nya ya. Oke, salah. Salah naruh Pak Yitno. Bentar, saya hapus lagi. Ini adalah salinan CSV yang tadi, yang Excel-nya. Terus kemudian K-nya, berarti K kan jumlah K-nya 35 dikurangi 3, maka T-nya rumusnya ini. Nah, hasilnya yang tadi ini kita coba yang ini dulu ya. Insert. Ini tadi kita ulang, ngambil gambar ini, kita ulang. Yang atas tadi gambaran ininya aja dulu. Terus hasilnya ini yang hasil ya. Oke. Hasil ini tadi, maksudnya Pak Yitno tadi gini loh, di cukup teko. Oh, sorry. Firefox ya. Maksudnya Pak Yitno tadi diambil. Oke, diambil nggak apa sini aja. Ini resultnya, oke, copy. Kita masukkan di sini. Oke, paste spesial, paste. Format encode. Paste biasa aja. Nah, ini tak kotai dewe ya. Jadi ini tak kotai sendiri aja ya. Nah, biar hasilnya terlihat juga. Nah, akhirnya kelihatan kan nilai T-nya ini. Oke,
Syaratnya adalah kita tadi T tabelnya itu berapa? 1,694. Oke, kita baca. T tabel pada X1 adalah 0, H1-nya adalah 0,519. Oke, HA1 ya, HA1, HA1. Terus X2-nya adalah 3,054. HA2 ya. HA3-nya adalah 0,374. Oke. Ini saya hapus dulu karena saya belum membaca hasil. Oke, berarti ini T statistik lebih kecil daripada T statistik lebih besar daripada T statistik lebih kecil daripada 0. Oke, ini adalah hasil riset tadi. Ini adalah T statistiknya. T tabelnya adalah karena kita lihat di T tabel yang ini melihat tabel. Jadi ini tabel yang kita lihat, kita baca dari tabel statistik. Kita adalah urutan ke-32 dengan kesalahan 0,05 kita tarik, ternyata angkanya adalah 1,694. Syaratnya kalau mau diterima, syarat hipotesisnya adalah, ini tadi ya gambaran yang di sini ya. Syaratnya kalau mau diterima itu adalah HA-nya, jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka HA diterima. H0-nya diterima jika nilai H0 itu H yang salah, jika bisa diterima jika nilai T hitungnya lebih kecil daripada T tabel. Oke, setelah dilakukan analisa dengan CSV, maka hasilnya seperti ini. Setelah di bootstrapping, keluar seperti ini, ya, keluar angka seperti ini. Oke. Nah, akhirnya HA-nya adalah nilainya 0,519. T statistik lebih kecil daripada 1,69. Oke, berarti HA1 diterima atau ditolak? Ada yang bisa jawab? Apa Wi Alwi? HA1 diterima atau ditolak? Di ditolak, Pak. Kenapa? Kenapa ditolak? Karena T statistik masih kurang dari nilai itu, Pak, 1,694. Oke, saya tulis ya, ditolak ya. Oke, HA-nya? Hanya diterima. Diterima. HA3? Ditolak sama seperti yang Oke, statistik HA1. oke, ganti yang lain. Muhammad? Sopo gitu nih, Muhammad Sopo kayak Oke, sebentar. Aldi Trianggara, ya apa? Bener gak jawabannya Alwi? Di Aldi, Iya, Pak. apa? HA diterima apa ditolak? HA ditolak, Pak. Kenapa? Karena lebih kecil Apanya? Apa? dari T statistik. Pesta. Nilainya THA1 berapa sih nilainya? Nggak, jarimu lebih kecil. HA1 nilainya Berapa? itu, Pak, ya, yang 0,519, Pak. Iya, 0,1. Kemudian HA2 diterima atau ditolak? Diterima. Kenapa Kak, alasannya? Karena nilai dari HA2 3,054, Pak. Lah ya, diterimanya karena apa? Lebih besar. Dari? Dari apa? Lebih besar dari apa? Apa ayo? Lali mana? Emang wis mau jawab nih. Apa kira-kira? HA-nya lebih besar dari apa? Dari T apa? statistik. T statistiknya berapa sih? T statistiknya
T-tabel, T-statiknya kan 3,054. T-tabelnya berapa sih? T-tabelnya 1,694, Pak. Ya, berarti T statistiknya lebih besar daripada T-tabel. Oke ya. Diterima apa ditolak sih? Diterima. Diterima. Oke. Baiklah, kalau begitu gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Diterima ya? Diterima atau ditolak? Hak satu loh. Diterima atau ditolak? Kalau Ditolak, Pak. ditolak. Berarti ada pengaruh apa tidak ada pengaruh? Ada pengaruh. Loh, Tidak ada, Pak. tidak ada. Berarti tidak ada pengaruh. Oh, sip. Balik. Berarti keliru. Berarti gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Oke ya? Bisa ya, dulu ya jawabanmu lo ya. Oke, sekarang Geral, Ral, H2 diterima apa ditolak? Iya, Pak. Diterima, Pak. Diterima. Ada pengaruh apa tidak? Ada pengaruh. Jadi kalimatnya bagaimana? Motivasi? Berpengaruh terhadap komitmen organisasi, yaitu benar. Oh, berarti benar ya. Oke. Benar, Pak. H3-nya diterima atau ditolak? Ditolak, Pak. Berarti kalimatnya? Keputusan kerja tidak berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Oke, tidak berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Oke Iya. ya. Hipotesis dominan nggak perlu lah ya, hipotesis dominan. Hipotesis dominan di mana? Hipotesis dominan ada di mana, Ral? H3, benar, Pak. Di Yang mana hipotesis? dominan H2. H2. HA2. Iya, HA2. Berarti ada pengaruh langsung antara Motivasi terhadap komitmen organisasi. dengan nilai T statistik berapa? 3,054. Oke, 3,054. Oke, bisa ya? Berarti Insyaallah, ini. Pak. Oke. Kapan kamu di mana, Ral? Saya di rumah, Pak. Oh, Senin berarti ketemu saya ngambil software ya, Iya, Pak. supaya Insyaallah. buat latihan. Oke ya, berarti caranya seperti itu ya. Cara membacanya seperti itu, oke? Saya coba lagi, ini saya hapus, klik. Nah, saya akan mencoba lagi, ininya juga saya hapus. Langkah-langkahnya akan saya mulai lagi. Ini akan saya hapus ya. Jadi saya ulangi lagi. Ini adalah data. Ini saya coba saya benahi adalah X1, X2. Ini tadi X31, X32. Ini X34, X33, X34. Saya salah input tadi. Y1, Y2, Y3, Y4. Ini saya hapus karena butuh 4. Saya hapus saja. 1. Delete cell. Oke, Y-nya berarti X1 ada 4 semuanya. Kita akan mencoba menggambar. Ini saya coba saya save lagi. Yes. Ini kita save as ya. Save as ke latihan PLS lagi. Kita kasih nama latihan ketiga. Ketiga itu. Ininya harus jangan lupa, ini harus CSV. Ya, CSV, delimited. CSV itu ada macam-macam. Ada Mencitos, ada MS-DOS. Jadi kita menggunakan software apa di laptop kalian? Kalau ke laptop kalian menggunakan Office biasa, berarti kita menggunakan delimited ya. CSV, delimited. Kalau enggak bisa nginput ya. Save. Oke, kita save. Kita yes. Oke. Baru kita masuk ke PLS. Kita exit dulu. Kita exit semuanya. Saya ulang, berarti software SPSS-nya ada di sini. Ini juga kita hapus. Ini software SPSS-nya nanti biar hari Senin Geral ngambil. Sebenarnya tapi nggak bisa di-download ya. Wis ngambil saja lah nanti kita bagikan. Oke. Kita masuk, kita start di sini.
Kita start, ini ada start, oke. Nah, berarti kita mulai new, open. Kita masukkan latihan 3, ini latihan ketiga gitu ya, kita anggap latihan ketiga. Kita tadi menginput data yang mana, kita lihat di data, kita tadi naruh filenya ada di mana, saya naruhnya di latihan PLS, uji coba latihan ketiga ya, latihan ketiga open. Ininya jangan lupa koma ya, bukan semikolon ya, koma, karena kita tadi CSV, koma delimited gitu ya, jadi koma, oke. Berarti kalau sampai muncul begini berhasil. Kalau kalian tidak muncul ini, berarti ada problem, ada trouble, ada permasalahan gitu ya. Mungkin kamu belum CSV, terus itunya tadi belum koma, dan lain sebagainya. Oke, kita ingin menggambar tiga variabel bebas. 1, urutkan ya, biar bagus. 2, 3, baru di sini ada 1. Oke, kita akan memilih di sini, kalau top berarti di atas. Apakah gambarnya boleh dimodif, Pak? Boleh. Coba saya modif ini ya. Ini taruh di atas, taruh di bawah, ini taruh di sini, ini taruh di sini. Boleh ya, bebas. Berarti ini saya taruh di atas. Oke, gambarnya begini. Ini saya taruh di samping kanan, berarti ini harus left. Ya, X2-nya 1, 2 di drag, diambil, taruh di sini. Ini berarti ditaruh di bawah, bottom. Berarti ininya ordernya harus ditaruh di bottom. Oke, X3-nya ada berapa? Ada 4 juga. X3-nya ada 4, sorry, jangan salah ngambil, nanti error. Kita taruh di bawah. Oke, klik. Nah, seperti ini. Y-nya kita taruh di sebelah ininya ya. Oke, pengen di sini gitu ya. Oke, Y-nya saya taruh gini. Oke, akan kita hubungkan sampai kuning dengan kuning, sampai warnanya hijau, biru. Kalau nggak biru berarti nggak bisa terbaca. Oke. Apakah boleh kerangka konsepnya seperti ini? Boleh, ya boleh. Boleh. Jadi boleh-boleh saja ya. Namanya model gitu ya, namanya model. Oke, kita ke anak-anak lagi, kita berikan label. Ini adalah X1, enter. Ini X2, enter. Ini X3, enter. Ini Y. Sudah, ini menjadi rancangan. Ini diekspor dulu, digambar dulu. Sebentar lagi. Oh, sip. Oke. Berarti ini saya drag, terus kemudian saya pastikan bahwa gambar ini sudah fake, ya, terus kemudian dulu ya, supaya menjadi ini apa? Diekspor dulu gambarnya. Gambar pertama gitu aja ya. Gambar 1 gitu ya, gambar 1 saya masukkan di latihan PLS. Oke, jangan lupa sambil absen karena saya sudah diminta untuk ini ya, untuk meninggalkan ruang karena mau divaksin. Oke. Baru setelah itu dilakukan calculated model. Oke, calculated model, klik pada gambar seperti roda gigi, klik. Oke, berarti ini sukses. Nah, ini berarti sukses. Oke ya. Kalau ini sukses, berarti dilanjut lagi dengan bootstrapping. Ya, di bootstrapping. Oke, kita latihan ini, kita ambil filenya. Kita taruh latihan keempat, kita anggap ini latihan keempat. Latihan keempat. Oke, kita save. Berarti sukses semuanya. Nah, kita sukses semuanya, oke? Ini berarti datanya sudah ada di file sana. Oke ya, kayak gitu ya. Jadi sudah harus meninggalkan lokasi. Nanti kalau mau tanya-tanya minggu depan setelah softwarenya diambil, kita akan trial ya. Kita tunggu Senin akan kita mulai lagi. Terima kasih absen. Mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sembuh lah.